Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh saudara mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Tak terasa ya, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki materi pertemuan yang ke-11 kalau saya tidak salah, di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari review jurnal ya. Minggu yang lalu kita sudah melakukan review jurnal yang sudah saya bagikan ke dalam WA group. Minggu sebelumnya sama seperti saat sekarang ini kita belajar melalui konten digital. Dan alhamdulillah saat ini kita belajar kembali melalui konten digital yang saya bagikan pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita mempelajari mengenai materi yang sesuai dengan RPS, yaitu kasus masalah sosial keagamaan. Ya, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Oke. Bismillah. Baik, semoga slide yang saya bagikan nampak jelas bagi seluruh mahasiswa sosiologi dimanapun. Baik, di slide selanjutnya saya akan membagikan sebuah pernyataan oleh seorang ahli sosiologi yang bernama Emil Durkheim terkait dengan apa itu agama. Menurut Emil Durkheim, agama merupakan sebuah sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin untuk berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Itu pendapat Emil Durkheim terkait dengan agama. Selanjutnya, secara kata ya, istilah agama itu menurut Fakhruddin Al-Kahiri, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata agama itu terdiri dari dua kata, a yang artinya tidak, sedangkan gama artinya berantakan. Berarti secara istilah menurut Fakhruddin Al-Kahiri ini agama artinya tidak berantakan. Nah, sampai di sini paham ya. Agama secara istilah berarti seseorang yang beragama seharusnya seseorang yang tidak berantakan. Sampai di sini sudah paham terkait dengan istilah agama. Baik, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Di sini saya menuliskan bahwa setiap agama pastilah memiliki aturan, pastilah memiliki rules, pastilah memiliki perintah-perintah, di mana setiap aturan-aturan, setiap norma-norma yang ada dalam sebuah agama itu sumbernya melalui kitab-kitab suci. Misalnya dalam agama Kristen itu sumbernya berdasarkan Injil ya, atau Bible. Begitupun dengan saudara-saudara kita agama lainnya, ada yang bersumber dari Weda, ada yang bersumber dari Tripitaka, maupun ada yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti itu. Tentunya aturan-aturan ya, norma-norma yang bersumber dari kitab-kitab suci yang saya sebutkan tadi itu harus dipatuhi oleh segenap pengikutnya. Dan aturan tersebut mempengaruhi pada tingkah laku atau perilaku dari pengikutnya. Akan tetapi apabila dalam menjalankan perintah agama atau aturan yang diberikan oleh agama hanya karena menggugurkan kewajiban, sampai di sini harus digarisbawahi ya, hanya menggugurkan kewajiban belaka, maka bisa saja perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama. Sampai di sini paham ya? Misalnya dalam agama Islam, seseorang yang
menganut agama Islam atau penganut agama Islam hanya menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat misalnya, hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, hanya menjalankan kewajibannya saja, tapi tidak meresapi apa makna dari ibadah itu, apa makna dari sholat itu, apa makna dari puasa itu, dari zakat itu, maka yang dia dapatkan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, seperti itu. Padahal ada esensi yang lebih tinggi dari menjalankan ibadah itu, yaitu apa? Untuk membentuk perilaku kita sebaik mungkin, sebagaimana yang diturunkan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad diturunkan untuk memperbaiki akhlak, seperti itu. Sampai di sini paham ya, bahwa seseorang yang menjalankan ibadahnya menurut kepercayaannya, menurut agamanya, tentu juga harus mencerminkan sikap dan perilakunya sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Apabila dia beragama Islam, maka harusnya dirinya mencerminkan sikap dan perilakunya, tindak tanduknya sebagai seseorang yang beragama Islam, seperti itu. Begitupun dengan pemeluk agama yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, salah satu contohnya, ada orang yang ibadahnya rajin tetapi mereka juga ahli maksiat atau ahli berbuat kemungkaran. Nah, di sini seharusnya nampak benang merahnya ya. Apabila seseorang itu hanya menjalankan ibadah itu hanya untuk menggugurkan kewajibannya, maka bisa saja ini yang terjadi. Mereka menjalankan ibadah dalam agamanya tersebut hanya untuk membentuk image kesalehan, image bahwa seseorang yang taat beragama, tapi tidak terpatri esensi atau nilai-nilai agama itu di dalam dirinya. Nah, itu yang berbahaya. Padahal seharusnya seseorang yang menganut agama tertentu harus menjalankan agamanya tersebut, ibadahnya tersebut, namun juga bersikap, bertutur kata, bertindak tanduk sesuai dengan esensi, sesuai dengan perilakunya itu harus sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, itu yang paling penting. Dewasa ini atau zaman sekarang ini, banyak perilaku para pemeluk agama yang telah menyimpang jauh dari esensi ajaran agama itu sendiri. Akibatnya, agama menjelma menjadi sosok yang seram dan menakutkan. Padahal, esensi ajaran agama adalah cinta dan kasih sayang. Esensi dari ajaran agama adalah cinta dan kasih sayang, seperti itu. Saat ini kita tidak hidup di zaman perang dengan senjata sebagai alat utama. Kita sekarang berpijak di era keterbukaan dan era demokrasi. Seharusnya yang tampak adalah sikap saling membantu dan menebar kedamaian. Di slide ini, terutama di paragraf kedua, saya sebutkan ini mungkin lebih cocok ya, terkait dengan kita tidak hidup di zaman perang ini dengan kondisi di negara kita atau kondisi secara global ya. Kalau seandainya Anda menanyakan, Pak, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah yang masih terjebak dalam zona peperangan, atau saudara-saudara kita yang berada di Ukraina masih terjebak juga dalam peperangan antara Rusia dan Ukraina ya. Mungkin ini secara konteksnya tidak cocok mungkin ya, karena ini kita melihat kepada situasi dan kondisi di negara kita, di Indonesia, seperti itu. Jadi seperti ini, apabila seseorang pemeluk agama itu hanya menjalankan ibadah atau ritual keagamaannya itu hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, ini yang akan terjadi.
Baik, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, di sini saya buat beberapa ya. Ini tidak semuanya, karena terkait dengan masalah sosial keagamaan ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Di sini saya buat 3 buah. Yang pertama ada terorisme, ya, misalnya ISIS misalnya. Yang kedua intoleransi, ya. Yang ketiga, nah ini ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah radikalisme atau ISIS. Radikalisme, terorisme, tentu terdapat banyak penyebab ya. Kenapa radikalisme ini terjadi di beberapa negara, juga terjadi di negara kita di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah adanya faktor politik, ada faktor ekonomi, ada faktor budaya, dan selanjutnya. Hal itu yang menjadi dasar legitimasi yang sering muncul di permukaan ketika seseorang mengamati tindakan kekerasan atas nama agama di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dasar pijakannya beragam, namun ujungnya satu saja, yakni kekerasan atas nama agama. Khusus bagi agama Islam, kita sering mendengar dari yang mengatakan dirinya seorang mujahid ya, mujahid Islam, yang mengatakan bahwa dirinya mengatasnamakan Islam untuk berjuang melakukan tindak-tindak kekerasan seperti pengeboman, seperti itu. Padahal jika kita telisik lebih lanjut, sebenarnya kata jihad dalam agama Islam itu bukan hanya melalui medan peperangan ya. Setahu saya jihad itu artinya berjuang. Anda sebagai seorang muslim misalnya, ketika saat ini belajar melalui konten digital, belajar untuk menamatkan studi Anda, belajar untuk berilmu pengetahuan, belajar untuk menambah wawasan, itu bagian dari jihad. Itu bagian dari jihad, bagian perjuangan dalam hidup Anda. Begitupun dengan, kalau saya contohkan, seorang ayah yang berjuang dari pagi hingga petang, bahkan sampai malam hari untuk mencari nafkah, sesuap nasi untuk anak dan istrinya, itu juga bagian dari jihad, bagian dari perjuangan. Jadi jihad itu bukan hanya terbatas pada konteks berperang di medan perang, seperti itu. Bahkan Rasulullah ketika ditanya oleh sahabatnya pasca perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, saat itu ditanya, ya Rasulullah, apa medan peperangannya? Rasulullah mengatakan, sahabatku, sebentar lagi kita akan bersiap-siap terhadap perang yang lebih besar dari perang ini. Tentu semua sahabat Rasulullah terkejut, perang apa yang dimaksud lebih besar dari perang Badar atau peperangan di medan perang. Nah, Rasulullah menyebutkan secara jelas bahwa peperangan yang paling besar itu adalah peperangan melawan diri sendiri, peperangan melawan hawa nafsu. Itu yang paling besar. Konteksnya mungkin lebih kepada ketika itu bulan puasa ya. Namun kalau kita telisik lebih lanjut, bahwa yang paling berat itu adalah mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego kita, seperti itu. Seperti Anda misalnya, yang maaf dikata, kalau istilah anak gaulnya sekarang, mager ya, kaum rebahan misalnya. Nah, ketika Anda berjuang melawan mager Anda itu, berjuang meninggalkan istilah
sebagai kaum rebahan itu juga berusaha untuk mengalahkan diri sendiri Anda untuk keluar dari yang namanya kemalasan. Jadi secara garis besar bahwa jihad itu tidak hanya terbatas pada konteks berperang di medan perang, melainkan ketika Anda berjuang, misalnya Anda belajar sekarang, menamatkan studi, itu insya Allah juga bagian dari yang namanya jihad. Namun tidak bisa saya sebutkan lebih lanjut terkait dengan apa dalil-dalilnya. Cuman insya Allah jikalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut, silahkan Anda buka konten-konten digital di YouTube yang lain, bahwa jihad itu jangan hanya dibatasi kepada sesuatu yang hanya berperang di medan perang seperti itu. Jadi salah ketika Islam itu dicap sebagai teroris ya. Kita lihat bahwa sekarang sudah ada yang namanya istilahnya Islamfobia. Nah, ketakutan terhadap yang namanya Islam ya. Padahal sebenarnya Islam sebagai sebuah agama adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tidak ada Islam mengajarkan untuk kekerasan. Seperti itu. Tidak ada Islam mengajarkan untuk bunuh diri, apalagi suicide ya. Bahkan seorang muslim dilarang untuk menyakiti seekor semut, apalagi makhluk Allah lainnya. Karena kenapa? Manusia adalah seorang makhluk yang diutus Allah sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. Tentunya seorang khalifah itu, seorang manusia itu harus berperilaku melestarikan kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nah, ini penjelasan saya terkait dengan ISIS ya. ISIS merupakan sebuah kelompok ya yang bercita-cita membuat atau membentuk sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Kelompok ini awalnya adalah binaan atau ciptaan Al-Qaeda. Al-Qaeda itu sebuah kelompok yang terkenal, pemimpinnya itu Osama bin Laden, itu di negara Afghanistan. Jadi di sini ISIS itu merupakan sebuah binaan dari Al-Qaeda untuk wilayah Irak dan Suriah. Gerakan ISIS ini memiliki ciri yang melekat pada kelompok ini, yaitu yang pertama benderanya berwarna hitam, ini simbol-simbol ya. Lalu kedua ada kelompok yang lemah, ketiga hati yang keras atau arogan dan sadis, keempat mengaku mendirikan negara Daulah Islamiyah yang bertujuan mendirikan negara Islam, dan kelima mengajak kepada Al-Quran. Keenam, nama-nama mereka semuanya julukan ya atau alias. Ketujuh, nama keluarga mereka adalah nama daerah, dan kedelapan memelihara janggut hingga panjang. Nah, ini ada beberapa penyebab lahirnya radikalisme atau ISIS. Yang pertama, ada persoalan pemahaman keagamaan. Ini yang paling mendasar menurut saya, karena penyebabnya itu karena adanya keyakinan akan teks suci yang mengajarkan tentang terorisme dari kata jihad. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, bahwa jihad itu bukan hanya berbicara mengenai perang semata, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, radikalisme atau terorisme juga dikaitkan dengan adanya pemahaman tentang ketidakadilan politik. Nah, ini juga terjadi ya. Salah satu penyebabnya itu ketidakadilan politik, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan hukum yang berjalan dalam sebuah negara. Sebuah rezim politik dan partai tertentu dianggap melakukan perilaku yang tidak adil kepada sekelompok masyarakat. Yang ketiga, radikalisme ini juga dalam sangat buruk ya. Dia lihat dalam penegakan hukum ya, sehingga menimbulkan apa yang sering disebut sebagai ketidakadilan hukum.
Seperti itu, sehingga menumbuhkan kejengkelan dalam perkara hukum yang ada dalam sebuah negara. Dan yang keempat, yaitu persoalan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek ajaran kekerasan dari agama, termasuk pendidikannya aspek indoktrinasi, tidak memberikan ruang diskusi tentang suatu masalah. Oleh sebab itu, pendidikan semacam itu merupakan masalah lain yang sangat mungkin mendorong terjadinya radikalisasi, karena bebal ya dalam perspektif pendidikan agama. Baik, di slide selanjutnya saya membuat terkait dengan Indonesia ya, sebagai sebuah negara multikultural, multi agama, negara yang terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Ada 6 agama yang diakui di negara kita, ditantang untuk mengelola keberagaman dan permasalahan sosial keagamaan. Belakangan ada beberapa orang yang memiliki pemikiran keagamaan yang eksklusif dan ekstrim. Mereka mengklaim kebenaran hanya untuk dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Kalau saya tak salah, istilahnya itu kalau dalam agama Islam ada yang membid'ah-bid'ahkan. Nah, seperti itu. Seakan-akan kunci surga hanya dia yang memegang. Nah, itu yang maaf dikata keliru ya. Mereka mengklaim kebenaran hanya untuk dirinya sendiri dan cenderung menyalahkan orang lain. Hal ini justru akan menimbulkan ketegangan di masyarakat dan mengancam kerukunan intra dan antar umat beragama di Indonesia. Jadi jangankan dengan pemeluk agama lainnya, sesama pemeluk agama Islam pun bisa terjadi ketegangan ya, akibat dari sifat eksklusif dan ekstrim dari pemeluk agama Islam itu sendiri atau pemeluk agama yang lainnya seperti itu. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang secara agama multireligius, baik internal. Dalam Islam terdapat berbagai mazhab ya. Ada 4 mazhab dalam agama Islam itu. Kalau saya tidak salah, ada mazhab Syafi'i yang mayoritas berada dalam agama Islam, ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, seperti itu. Mazhab Hambali kalau saya tidak salah. Sedangkan secara eksternal kita mengenal 6 agama resmi ya. Nah, ada agama Kristen, Katolik ya, Protestan ya, lalu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, seperti itu. Sampai di sini paham ya mengenai bagaimana yang namanya radikalisme, penyebab radikalisme itu sendiri, dan dalam konteks negara kita Indonesia, bahwa alhamdulillah kita dirahmati oleh Allah, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki banyak ya keberagaman, banyak suku, banyak budaya, banyak agama. Jadi yang kedua, ini nanti kita bahas. Jadi untuk bisa berdamai, bisa tentram, tentu kita juga harus memiliki sikap toleransi yang menghargai antar sesama manusia, antar sesama rakyat masyarakat Indonesia, seperti itu. Walaupun agama kita berbeda, namun kita harus bersikap toleransi. Nah, ini yang kedua, masalah sosial keagamaan, yaitu intoleransi. Jika tadi saya mengatakan toleransi menghargai, yang ini intoleransi, berarti suatu sikap yang berlawanan dari yang namanya toleransi. Sikap intoleransi itu merupakan ketidaksediaan untuk menerima adanya perbedaan teologi, perbedaan keyakinan, menghargai, menghormati yang berbeda sebagai sesuatu yang nyata adanya dan diyakini oleh mereka yang memang berbeda dengan kita. Seharusnya tentu ini tidak terjadi ya. Bagaimanapun yang namanya perbedaan, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Itu yang harusnya, bukan intoleransi seperti yang ada dalam slide ini. Selanjutnya, ada 3 dimensi yang menjadi solusi masalah sosial keagamaan. Nah, ini yang pertama toleransi,
yaitu saling menghargai antar sesama, antar pemeluk agama ya, baik Kristen Protestan menghargai agama yang lainnya. Alhamdulillah azan ya. Lalu ada kesetaraan, yaitu sama ya antara hak dan kewajiban antar sesama, antar pemeluk agama lainnya, dan kerjasama antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah sampai ke slide terakhir, karena juga saat ini sudah azan zuhur ya. Kata penutup terakhirnya adalah beragama adalah memanusiakan manusia serta menghargainya sebagai ciptaan. Itulah kodrat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja penuturan saya, penjelasan saya terkait dengan masalah sosial keagamaan yang sudah saya jelaskan tadi. Saya salah dan janggal saya mohon maaf, karena saat ini alhamdulillah sudah azan zuhur juga. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.